Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farel Gata Putra Rona, dengan NIM 301025000024. Saya berasal dari SGD 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin buat video mempresentasikan materi laboratorium fisiologi dengan materi tanda-tanda vital. Nah, jadi yang pertama, tujuan praktikum tanda vital itu ada mampu melakukan pemeriksaan nadi pada manusia. Terus yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah pada manusia. Terus mampu melakukan pemeriksaan frekuensi napas pada manusia. Terus yang keempat, mampu melakukan pemeriksaan temperatur tubuh pada manusia. Nah, terus alat dan bahan yang digunakan tuh ada stopwatch, tapi lupa di print. Dia ada stopwatch, terus atau jam arloji gitu. Terus yang kedua ada stetoskop. Terus yang ketiga ada sphygmomanometer. Terus yang keempat ada termometer air raksa. Nah, terus pemeriksaan tanda vitalnya itu yang pertama tuh ada protokol praktikum pemeriksaan nadi. Nah, itu tuh ada dua, ada yang dari arteri radialis dan ada juga yang dari arteri brachialis. Nah, terus yang dari arteri radialis tuh yang pertama probandus tidur terlentang. Terus yang kedua pemeriksaan berdiri di kanan probandus, jadi di kanan probandusnya berdirinya dokter. Terus yang ketiga tangan kanan probandus diletakkan sejajar dengan jantung atau di samping tubuh. Terus usahakan tangan probandus dalam keadaan lemas, tidak tegang. Nah, terus yang keempat tuh menggunakan jari kedua dan ketiga atau telunjuk dan jari tengah untuk menemukan arteri radialis sampai teraba nadi yang paling kuat. Terus kemudian turunkan tekanan sampai radialis menekankan arteri radialis sampai teraba nadi yang paling kuat. Terus turunkan tekanan sampai terasa amplitude dan bentuk terbaik dari nadi. Jadi kayak terus lemes, terus ditekan sampai kerasa. Terus bila frekuensi, irama, terus amplitudenya dan hal lain normal, hitung jumlah detak selama 15 detik dan dikalikan 4 gitu. Terus bila frekuensi cepat atau lambat atau irregular, hitung dalam 60 detik atau semenit. Nah, terus probandus disuruh menarik napas yang dalam selama 15 detik gini ya. Gitu, selama 15 detik. Terus selama menarik napas tuh dihitung detak nadinya. Terus yang kedua ada yang arteri brachialis. Nah, terus yang arteri brachialis tuh probandus duduk. Terus pemeriksa berdiri di depan probandus langsung. Terus lengan probandus diregangkan. Usahakan lengan probandus lemas. Terus lengan probandus dapat ditekuk sedikit dalam berbagai sudut supaya otot lengan tuh lemas gitu. Terus pegang punggung tangan probandus dengan tangan kiri pemeriksa. Terus tangan kanannya itu buat ngecek gitu. Terus ngeceknya itu juga pakai telunjuk dan jari tengah lagi. Terus rasakan detak di bagian dalam siku sedikit ke atas dekat ujung bawah tendon biceps, ya kurang lebih lah kayak 2-3 cm gitu. Terus diginiin. Terus yang lanjut yang kedua tuh, ini udah lihat yang tadi. Terus ada yang namanya protokol praktikum tekanan darah. Nah, pastikan probandus tidak minum minuman dengan kafein atau merokok 30 menit terakhir sebelum pemeriksaan. Terus telah mengkosongkan kandung kemih atau sudah mengeluarkan urin. Terus pastikan ruangan tenang dan nyaman. Terus yang kedua, lengan yang akan diukur harus lemah dan tidak ditutup kain, jadi diangkat gitu. Terus tidak ada kelainan pada lengan yang berhubungan dan mengganggu pemeriksaan. Terus probandus harus istirahat selama 5 menit
Nah, habis itu jika pasien duduk, lengan diletakkan di sandaran. Jadi kalau duduk tuh kan biasanya kalau di ini ada sandaran tangan yang setinggi selai 4, terus kaki menempel di lantai dan tidak bersandar. Terus atur posisi lengan agar arteri brachialis pada fossa antecubitus tinggi jantung. Terus jika pasien berbaring di bed atau kasur pemeriksaan, maka lengan diletakkan di samping tubuh yang tadi. Terus pemeriksaannya itu berdiri tetap di sebelah kanannya probandus, terus pasang manset pada lengan di tengah arteri brachialis. Ini pakai apa ya tadi namanya, speak mau manu ya monitor. Terus pasang mansetnya pada lengan atas di tengah arteri brachialis. Terus ujung bawah manset berjarak sekitar 2-3 cm di atas lipat siku. Terus lengan pasien agak menekuk pada sikunya. Terus tentukan seberapa tinggi tekanan dengan metode palpasi. Terus baca nilai pada manometer. Terus naikkan 30 mm air raksa untuk mengetahui batas ketidaknyamanan dan mencegah kesalahan pengukuran karena gap okultasi. Nah, terus kemudian gunakan stetoskop ini lakukan metode auskultasi. Terus catat hasilnya, terus tunggu 2 menit atau lebih. Terus yang selanjutnya itu tinggi tekanan pada saat bunyi denyutan pertama minimal 2 kali berurutan adalah tekanan sistolik. Terus tinggi tekanan pada bunyi denyutan hilang adalah tekanan diastolik. Terus ulangi dengan tangan satunya, terus catat, terus lihat perbedaannya. Terus di posisi manset yang masih terpasang, probandus disuruh duduk dalam waktu 1 detik. Terus dengan cara palpasi hanya akan didapatkan tekanan sistolik saja. Terus segera lakukan metode auskultasi. Terus untuk menentukan diagnosis, pasien itu harus duduk. Terus metode standar saat ini memakai metode auskultasi dalam menentukan diagnosis. Pemeriksaan tekanan darah harus dilakukan 2 kali dalam waktu yang berbeda. Tidak boleh segera setelahnya. Terus arteri yang diperiksa harus sejajar dengan jantung. Terus penurunan air raksa dengan kecepatan 2-3 mm air raksa per detik. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu ada protokol praktikum perhitungan pernapasan. Terus di sini tuh probandusnya itu disuruh tidur terlentang. Terus pemeriksa berada pada bagian kanan probandus lagi. Terus perhatikan leher bila ada tarikan otot selama inspirasi. Terus perhatikan bentuk dada dan pergerakannya. Terus dengarkan suara napas probandus. Terus hitung frekuensi pernapasan selama 60 detik pertama, kedua, dan ketiga. Terus perhatikan bila ada apneustik. Terus dicatat hasilnya. Terus frekuensi napas dihitung dari rata-rata 3 perhitungan tersebut. Terus dalam pemeriksaan klinis, usahakan penderita senyaman mungkin. Terus frekuensi pernapasan dihitung bersama-sama dengan pemeriksaan nadi. Terus pernapasan dapat berubah bila penderita sadar sedang diawasi gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat ada protokol praktikum pengukuran temperatur tubuh. Nah itu tuh jadi ada suhu aksila, suhu oral, suhu rektal. Nah gitu. Terus yang dari suhu aksila sendiri tuh yang pertama tuh guncangan termometer agar air aksanya turun hingga 35 derajat atau kurang. Terus yang kedua letakkan ujung termometer ini ya, ditaruh di aksila sini. Terus kayak letakkan ujung termometer di mid aksia. Terus minta kepada pasien untuk merapatkan lengan atas ke badannya dan tunggu selama 3-5 menit. Terus baca hasil yang didapatkan pada termometer setelah diambil gitu. Terus masukkan kembali selama 1 menit dan baca hasil yang didapatkan pada termometer. Terus jika suhunya meninggi, ulangi prosedur ini sampai hasil pembacaan tidak berubah. Jadi kayak stabil gitu. Terus ada suhu oral. Suhu oral tuh yang pertama guncangan termometer agar air raksanya turun hingga 35 derajat atau kurang. Terus letakkan ujung termometer di bawah lidah.
Terus minta kepada pasien untuk merapatkan kedua bibirnya dan tunggu selama 3-5 menit. Terus baca hasil yang didapatkan pada termometer. Terus masukkan kembali selama 1 menit dan baca hasil yang didapatkan pada termometer. Jika suhunya meninggi, ulangi prosedur ini sampai hasil pembacaan tidak berubah. Terus minuman panas, dingin, dan merokok bisa mempengaruhi hasil pengukuran suhu. Terus tunggu 15 menit sebelum pengukuran kalau misalnya udah melakukan. Terus suhu rektal. Yang pertama itu minta kepada pasien untuk berbaring miring dengan sendi paha difleksikan. Terus lumasi ujung termometer dan masukkan sedalam 3-4 cm ke dalam anus dengan arah menuju ke umbilikus. Terus cabut ujung termometer setelah didiamkan selama 3 menit. Kemudian baca hasil pengukurannya. Terus dalam pemeriksaan klinis itu usahakan penderitanya senyaman mungkin. Terus perhatikan alkohol adalah barang haram dan sampai terserap oleh tubuh. Untuk bayi lebih suka pengukuran secara rektal. Terus interpretasi tekanan darah normalnya orang dewasa itu sistolnya tuh 110 sampai 131, terus kalau diastolnya 64 sampai 83. Mungkin segini saja video presentasi tanda-tanda vital dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.